Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Kembali bersama saya di channel Seniman Pedalaman. Pada malam ini saya akan kedatangan tamu spesial yang nanti akan bergabung bersama saya, berbagi cerita tentang pengalaman pribadinya, tentunya bercerita tentang hal-hal mistis. Dan saya masih menunggu tadi karena katanya masih di perjalanan seperti itu. Baiklah teman-teman, saat ini di tengah kita sudah hadir tamu spesial kita. Jadi beliau ini tinggalnya di seberang, kurang lebih hampir 1 jam. Ya, 1 jam. Malam ini saudara kita akan bercerita pengalaman perjalanan mistisnya selama dari kecil ya sampai sekarang. Sampai sekarang seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, sebelum kita bertanya-tanya, ngobrol-ngobrol sama saudara kita Mas Penyang. Namanya Mas Penyang. Jadi kalau orang bilang itu Penyang itu pembelum, artinya kehidupan, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, dulu bisa dikatakan orang tuanya ini, saudara kita ini, itu termasuk orang pintar seperti itu ya, atau bahasa kerennya itu paranormal seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, tapi sudah ini ya, sudah meninggal, sudah almarhum. Jadi teman-teman, menurut cerita saudara kita ini, leluhurnya itu bisa dikatakan dari bangsa alam sebelah, alam goib. Salah satunya dari Kayangan ya, dari Kayangan, yang kedua dari sungai, yang ketiga dari daratan, seperti itu ya. Iya. Yang dari Kayangan itu siapa? Itu dari Kayangan itu orang gaib. Namanya itu namanya itu nggak dijelaskan juga namanya. Jadi bila kita manggil dia itu hitungan ada yang bisu, ada yang bisa ngomong. Cuma itu dari Kayangan itu itu kayak kiai juga, kayak kiai ya. Nah, terus yang dari air, dari sungai, dari air ini dari pedatuan lah, bilang kami itu dari pedatuan. Leluhur maksudnya. Nah, jadi itu buaya putih itu juga buaya putih. Yang dari ini, yang dari apa? Dari laut, dari darat. Bila yang dari daratan ini namanya kambing hai. Bila kami daerah Dayak itu bilangnya kambing hai atau sejenis jin. Itu sejenis iya, sebangsa jin. Cuma itu besar. Badannya itu besar sekali. Itu namanya seperti panglima. Bila kita panggil, bila istilahnya tuh nama anunya tuh panglima jin. Iya, panglima jin itu. Jadi teman-teman, mohon maaf. Jadi teman kita ini, saudara kita ini kan aslinya orang Dayak dia. Iya. Jadi dia kalau ngomong bicara agak banyak titik, banyak komanya seperti itu. Jadi di sini teman-teman, saya ingin menjelaskan maksud dari 3 kodam, 3 jin pendamping tadi. Yang pertama dari Kayangan, yang kedua itu dari sungai,
yang dia maksud tadi dari bangsa kayangan itu penguasa, artinya yang hidup di atas, Iya. di atas seperti itu, entah di atas awan, wallahu alam, seperti itu. Yang kedua itu yang dimaksud yang dari sungai ini perwujudannya itu berbentuk buaya putih seperti itu. Nah, yang ketiga tadi yang dimaksud dengan nama daratan Kambehai. Jadi Kambehai itu teman-teman, itu dia perwujudannya itu sosok makhluk tinggi besar. Ya, tinggi besar. Jadi dia punya dada ini kurang lebih 7 ya. Iya, 7 kilo. 7 kilan, 7 hasta kata orang tua kita dulu. Jadi Kambehai ini dia termasuk golongan bangsa jin. Nah, jadi dikategorikan itu panglima lah dia, panglima jin dia. Nah, sedangkan yang di sungai ini perwujudan sosok buaya putih itu bisa dikategorikan penunggu Air. penunggu di bawah air seperti itu. Baiklah teman-teman, kalau saya mau bertanya-tanya sama saudara kita ini, itu dulu orang tua kalau tidak salah itu seorang paranormal ya. Iya. Istilahnya kayak seperti bila di sini bilang tuh dukun lah, dukun. Iya, dukun itu. Cuma dia bukannya dukun santet apa-apa, yang itu cuma nyembuhin orang, bisa nyembuhin orang, membantu orang banyak seperti itu teman-teman. Tapi teman-teman, orang tua beliau ini sudah lama berpulang ke rahmatullah, meninggal. Itu sudah di waktu usia ini ya. Usia berapa itu, Bang? Nah, itu waktu usiaku 22 tahun rasanya. Usia 22 tahun. Iya. Jadi teman-teman, maksud tujuan teman kita ini, saudara kita ini datang ke sini, bergabung di channel ini, pengen bercerita sisi positif dan sisi negatif memelihara, artinya memiliki jin pendamping tadi seperti Iya. itu. Jadi teman-teman, mungkin kalau beliau yang bercerita mungkin agak ini ya, agak mungkin didengar kurang nyambung seperti Iya. itu. Cuma yang jelas sebelum kita upload video, saya sudah banyak mendengar cerita-cerita dari beliau ini. Dan nanti mungkin bisa diluruskan kalau saya salah bicara ya. Iya. Jadi teman-teman, dulu waktu dia cerita ke saya dari usia 10 tahun sampai usia 21 tahun ya, seperti itu. 22 tahun. Jadi mereka ini kehidupannya bisa dikatakan lebih dari cukup ya. Iya. Tidak pernah kekurangan seperti itu. Kenapa demikian? Karena ya ada ini tadi, ada kodam, ada parewangan, ada jin pendamping tadi yang membantu melancarkan rezeki dari keluarga kita ini seperti itu. Dan di sini saya bercerita itu banyak sekali orang-orang yang dari pelosok, pejabat, sampai dari kota, di luar kota yang datang berobat ya. Iya. Berobat meminta tolong sama keluarga beliau seperti itu. Berjalannya waktu, jadi orang tua beliau ini sakit ya. Iya, sangat Sakit. Nah, di saat sakit teman-teman, itu menurut cerita saudara kita ini, itu hampir sering sekali kerasukan ya. Iya, kerasukan. Jadi tiga jin pendamping ini sampai tidak bisa ini nggak bisa nyembuhin. tidak bisa menyembuhkan. Padahal dulunya
tiga jin pendamping ini justru yang sering membantu mengobatin ini kan orang-orang pasien lah seperti itu teman-teman. Tapi nyembuhin orang tua nggak bisa. Tapi menyembuhin orang tua tidak bisa seperti itu. Jadi di akhir hayat beliau itu macam-macam yang masuk. Ada jin pohon, jin bukit, jin tanah. Iya, pokoknya lengkap masuk setiap hitungan hampir 1 jam tuh masuk, habis itu lagi masuk lagi, itu kesurupan terus. Jadi orang tua tuh capek. Wah, cuma yang nungguin yang jin yang pendampingnya ini kita minta bantuan nggak mampu itu. Makanya di situ saya pas akhir hayat orang tua meninggal, akhirnya saya selaku anak merasa kecewa sama jin pendamping. Akhirnya istilahnya tuh dibuang. Apanya yang dibuang? Itu yang jin-jin yang pendamping ini. Maksudnya ini teman-teman, maksudnya ditalak. Iya, ditalak. Nah, karena tadi dianggap tidak bisa membantu, akhirnya ditalak. Jadi sampai dipanggil ustadz, kiai, sampai 2 rupiah, tapi ya terus tidak bisa menyembuhkan juga seperti itu teman-teman. Jadi ada satu cerita kan, jadi di saat orang tua beliau dia sakit, terus apa tadi, ada waktu ada benda-benda ini ya, benda pas bapak aku tuh ayah sakit. Itu di dalam kakinya tuh seperti korek api tuh, jalan kayak gini, jalan. Cuma jin pendamping ini ada kasih kayak sejenis batu. Jadi batu itu dibilangnya dimasukkan dalam air, dicelupkan, lalu digosok digosok ke kaki. Iya, digosok ke kaki. Jadi kok gosok ke kaki ayahku tuh. Jadi kok gosok itu keluar kayak beling, bilang kaca, iya kaca. Jadi kaca-kaca yang kecil ini keluar dikit-dikit. Jadi itu dibakar, jadi keluar darah, sejenis darah tuh. Jadi itu merasa kasihan melihat orang tua kayak gitu, kayak apa namanya itu, bilang istilahnya nih apalah, peramanya orang ke apa nggak tahu juga. Itu pokoknya hitungan mati hitungan yang dikerjakan. Jadi teman-teman, maksud beliau seperti ini. Jadi di saat orang tuanya sakit parah, jadi jin pendamping tadi pernah memberikan sejenis batu gitu ya. Iya, batu. Jadi menurut si jin tadi, ini batu dimasukkan ke dalam air, ke dalam gelas, terus nanti airnya diusapkan di seluruh bagian kaki. Nah, setelah diusapkan di bagian kaki ini, jadi di kaki orang tua kita ini itu seperti ada yang jalan seperti ini, jadi dia jalan seperti ini teman-teman, jalan. Setelah jalan itu seperti ada benda kecil seperti batang korek api, setelah diambil, dipegang, jadi darah seperti itu kan. Nah, jadi darah seperti itu. Jadi yang dimaksud seperti itu. Jadi teman-teman, kita lanjut lagi. Saya mau tanya, bagaimana kehidupan sekarang setelah orang tua kita ini sudah meninggal? Itu masih nggak ada gangguan-gangguan dari hal-hal yang bersifat mistis seperti itu? Sekarang untuk sekarang itu gangguan itu masih ada. Iya, masih ada. Bentuknya mungkin saya sendiri nggak tahu apa itu bentuk. Jadi yang saya lihat tuh macam-macam lah bentuk yang saya lihat tuh, cuma nggak tahu. Iya, penampakannya nggak tahu yang itu
jin punya siapa nggak tahu. Oleh kan itu turun menurun, bilang orang tuh turun menurun. Nah, cuma yang kami yang untuk yang memelihara lagi enggak, cuma nggak tahu kayak silah-silah bilang orang tuh, jadi ngikut ke anaknya lagi. Cuma yang ngambilnya tuh nggak tahu siapa yang ngambilnya. Jadi bila saya sendiri belum melihat penampakan tuh, sering lah melihat penampakan tuh. Jadi maksudnya seperti ini teman-teman. Jadi sampai sekarang gangguan makhluk jin pendamping itu masih ada ya seperti itu. Jadi bisa dikatakan jin pendamping ini bisa dikatakan peliharaan lah. Itu bukan didapat secara instan, tapi memang dari silsilah keturunan. Jadi bisa dikatakan itu leluhur lah, seperti itu. Jadi untuk dibuang, untuk ditalang itu tidak mungkin bisa, karena pasti akan terus turun temurun sampai ke anak cucu seperti itu. Seperti itu kan? Betul bang. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, terus di sini teman-teman, mungkin cerita kita tidak bisa terlalu panjang karena kebetulan malam ini malam Jumat. Inti dari cerita beliau ini yang mudah-mudahan segala urusan perkaranya bisa segera terselesaikan, insyaallah. Yang jelas saya kasih nasihat dia, yang penting tetap berpikiran positif, berbanyak amaliyah pendek, seperti khususnya kita orang muslim sering memperbanyak doa Fatihah 4, salah satunya Al-Nas, Al-Falaq, dan ayat kursi seperti itu. Itu yang utama, karena biar bagaimanapun hal-hal yang seperti ini tidak ada jalan keluar, satu-satunya kita berdoa, ikhtiar, meminta tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, di sini dari pengalaman dari teman kita ini kita petik hikmahnya. Ibarat kata pepatah, sejahat-jahatnya manusia lebih baik bersahabat dengan manusia daripada kita harus bersahabat dengan bangsa jin. Karena biar bagaimanapun yang namanya makhluk yang bersifat astral ini itu banyak menjerumuskan, banyak mudaratnya daripada kebaikannya, seperti itu teman-teman. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ke teman saudara kita ini, karena setelah ini ada sesi lain yang tidak bisa kami ambil video gambarnya. Yang jelas cerita kita pada malam ini cerita real Ya, real, bukan kita mengada-ngada, bukan rekayasa, nyata seperti itu. Karena kalau saya yang bercerita mungkin ini kan, tapi ini cerita yang sebenarnya. Iya. Seperti itu teman-teman. Baiklah teman-teman, sekian saya Seniman Pedalaman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.